Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, kita bersyukur buat minggu ini. Kalau Jumat kemarin kita merayakan pengorbanan Kristus di kayu salib Golgota, puji Tuhan. Minggu ini kita bersama-sama penuh dengan sukacita. Yesus yang disalib, mati, bangkit pada hari ketiga. Minggu ini kita merayakan Paskah, kemenangan luar biasa. Biarlah benar-benar kita boleh merasakan kuasa kebangkitannya. Sungguh boleh mengubah kehidupan kita. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur, kita percayakan ibadah kita dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang sudah berkorban bagi kami Tuhan di kayu salib Golgota. Engkau juga Allah yang sudah bangkit pada hari ketiga. Minggu ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah ini boleh menjadi sukacita kami, pengharapan kami, kekuatan kami di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sebentar ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah kuasa pengurapan-Mu menyertai mereka. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Apa yang menjadi isi hati Tuhan sampaikan Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati juga segenap sidang jemaat-Mu. Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Bapa dalam surga, kalau ada di antara kami yang lemah, oh Tuhan kami mau terima kekuatan yang daripada-Mu. Kalau ada yang lemah secara tubuh, sakit, oh Bapa, biarlah bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan buat kami. Terima kasih Bapa, yang berbeban berat, kami boleh terima kekuatan kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih, kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh intimidasi, kami tolak itu dan kami tidak izinkan roh ini bekerja. Kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa beracara sepanjang ibadah pada minggu ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk. Mari kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktu saya persilakan kepada pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena hari ini Yesus telah bangkit. Amin. Karena hari ini Yesus telah mengalahkan maut. Dan dia bangkit dari kubur. Dan dia mempersiapkan kita untuk kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari semua, saya boleh ajak bangkit berdiri. Kita boleh naikkan pujian yang mengatakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit,
bagi kami. Engkau yang telah bangkit dan hidup bagi kami. Kami punya pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Sebab darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu Tuhan, tidak sia-sia, itu semuanya, pengorbanan-Mu itu semua untuk kehidupan kami kekal Tuhan Yesus. Kau telah menebus kami dari segala dosa kami. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi
kami dipulihkan di dalam Tuhan. Kami percaya hidup kami semakin hari dimerdekakan di dalam Tuhan. Dan khususnya kalau hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Yesus. Sebuah kemenangan terbesar yang juga adalah kemenangan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Ubahkan kami. Dan sungguh-sungguh kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Buat Bapak Ibu yang juga menyaksikan di rumah, saya percaya kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Kebangkitannya Mengubah Hidupku. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang spesial. Bahkan bisa saya katakan ini adalah kemenangan terbesar buat kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu Yesus mati. Mungkin iblis berpikir, wah ini udah selesai. Kematian itu biasanya menggambarkan akhir dari segala sesuatu. Kalau mungkin kita pernah mengenal orang-orang hebat, orang-orang besar. Di semasa hidupnya dia melakukan hal yang besar. Tapi pada waktu ada kematian, rasanya sudah selesai. Tetapi tidak dengan Tuhan kita. Waktu berapa hari yang lalu kita merayakan kematian Yesus, hari ini kita menang. Karena Yesus sudah bangkit. Yang setuju katakan amin. Yuk kita buka firman Tuhan langsung saja di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Juga ada di depan, bisa kita lihat. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah rangkaian kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di kalimat-kalimat awal firman Tuhan mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Rasul Paulus memiliki kehendak. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, kita setidaknya akan mendapatkan dua hal yang berhubungan dengan kehendak. Yang pertama adalah kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah supaya Yesus bangkit dan kita menang. Supaya Yesus bangkit mengalahkan maut. Kehendak Tuhan adalah dosa ditebus. Kehendak Tuhan adalah manusia bisa bersama-sama lagi dengan Tuhan. Karena pada waktu manusia pertama melakukan dosa, ada jarak. Kalau kita melihat pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, kita bisa membaca, kita juga pernah menonton filmnya. Bait suci, tabir bait suci terbelah. Yang biasanya kalau imam besar datang kepada Tuhan masuk ruang maha kudus, yang hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali. Itu pun dengan persyaratan yang sangat ketat. Tetapi pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tidak ada jarak lagi. Kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Tidak harus melewati imam besar. Tidak harus melewati hamba-hamba Tuhan. Kita sungguh-sungguh kita berani datang sama Tuhan, silahkan datang. Itulah kehendak Tuhan. Dan di ayat ini mengatakan, yang ku kehendaki, berarti Rasul Paulus juga meresponi kehendak Tuhan. Allah punya rencana supaya kita menang. Dan Allah sudah memenangkan pertandingan. Problemnya adalah, mau gak kita meresponi kemenangan itu? 2 minggu lalu saya ada di kota Semarang. Saya dan istri dan anak makan di sebuah restoran cepat saji. Ayam goreng. Pada waktu saya bayar, petugas menawarkan, Pak, Bapak berhak mendapatkan CD, Pak. Ini ada beberapa lagu bagus, mau milih yang mana? Saya pilih yang ini saja. Oke, saya ambil, lalu kami makan. Setelah kami makan, saya iseng lihat di CD itu di belakangnya,
itu ada voucher. Ada voucher tulisan, voucher ini bisa ditukarkan sama spaghetti, ada tanggal-tanggalnya. Meskipun di bawah tulisannya syarat dan ketentuan berlaku. Berarti saya bisa dapat spaghetti enggak ya? Bagaimana saya bisa tahu saya bisa dapat spaghetti hari ini, bisa atau tidak? Saya harus melangkahkan kaki, saya harus datang kepada petugasnya kembali. Lalu apa yang saya lakukan? Saya datang, saya bawa voucher itu, saya datang ke petugasnya. Bu, ini ada tulisannya, saya berhak mendapatkan spaghetti. Ini tanggalnya masih tertera, cuma ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa? Oh, syaratnya asal persediaan masih ada, Pak. Dan persediaan masih ada. Berarti saya bisa dapat? Iya, bisa. Lalu dia belakang dan dikasihlah spaghetti kepada saya. Dan saya tambah tuh ayam goreng plus spaghetti. Seandainya voucher itu tidak saya manfaatkan, ya sudah, saya tidak akan mendapatkan makan gratis tambahan. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menyiapkan kemenangan kepada kita. Tetapi perubahan hidup juga adalah respon kita. Kita mau atau tidak. Allah punya kehendak. Tetapi Rasul Paulus juga mengatakan, yang ku kehendaki, berarti nyambung tuh, berarti sinkron. Jadi kalau misalkan kita hanya sekedar merayakan Paskah, tetapi kita tidak ada kemauan yang besar untuk kita berubah, rasanya kurang pas di situ. Di kalimat berikutnya bilang gini, dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia. Bapak Ibu Saudara, di kitab Kejadian jelas disampaikan firman Tuhan mengatakan begini, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi pada waktu ada dosa yang awalnya serupa, kita menjadi seteru Allah. Kita menjadi musuhnya Allah. Kalau kita mau menjadi serupa lagi sungguh-sungguh, dari ayat ini jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita perlu memiliki hasrat besar yang mendalam di dalam perubahan hidup. Hasrat besar yang sungguh-sungguh untuk kita melakukan sebuah perubahan hidup. Mau. Bukan hanya sekedar tahu, oh saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan juga mengatakan iblis pun percaya kepada Tuhan. Hanya bedanya, iblis tidak melakukan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kitab Yakobus mengatakan iman kita menjadi sempurna karena perbuatan-perbuatan itu. Luar biasa saya mendapatkan berkat spesial hari Jumat yang lalu. Pada waktu Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh ingin merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Tuhan menolong kita, Tuhan menyiapkan kuncinya, tapi kita mau nggak kita jalan. Sekali lagi saya sampaikan ini. Jangan hanya kita berharap, oh Tuhan, aku merayakan kebangkitan Tuhan, aku menjadi orang yang menang, tapi setelah itu kita tetap diam saja. Kita hanya berdiam diri saja. Saya lanjutkan ayatnya. Serupa dengan dia di dalam kematiannya. Rasul Paulus bilang gini, aku mau serupa dengan Yesus di dalam kematiannya. Berarti kan kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia yang sederhana, aku juga mau mati. Waktu kita pelajari lebih dalam, apa yang disebut dengan kematian? Karena pada waktu itu Rasul Paulus masih hidup. Dia tidak ingin bunuh diri pada waktu itu. Dia ingin mengatakan, aku harus mati dengan keakuanku. Aku harus mati terhadap keegoanku. Aku harus mati dengan keinginan-keinginan manusiawiku. Aku harus mati dengan hasrat-hasratku untuk berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang disebut dengan kematian. Jadi kehendak duniawi di-off-kan dulu, cepret. Dimatikan dulu sama seperti kita punya ruangan ini. Ada beberapa tombol-tombol yang bisa kita off-kan, cepret dan mati. Dan Rasul Paulus perlu dimatikan tuh, tek,
menikmati. Memang gak mudah. Bapak Ibu yang sudah dibaptis, pernah mengalami sakramen baptisan air. Kita dipermandikan, kita dimasukkan ke dalam air. Penuh semuanya masuk ke dalam air. Dimasukkan semuanya. Lalu bangkit kembali. Apa itu? Kebiasaan-kebiasaan lama, dosa-dosa yang duniawi dimasukkan. Lalu bangun dengan kehidupan yang baru. Firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya hidup kita berubah. Supaya hidup kita juga berbuah. Kebangkitan Kristus menginginkan kita berbuah dan berubah. Bukan hanya sekadar hidup mudah, apalagi hidup mewah. Dua itu. Berubah dan berbuah. Sama-sama sih, tapi beda banget. Jadi jangan hanya dipikir, wah kita punya fasilitas besar. Betul kita punya fasilitas besar. Tetapi kemerdekaan fasilitas yang besar itu bukan untuk kita berbuat bebas. Saya pernah menemukan satu hashtag luar biasa. Saya ingat sekali. Hashtag atau tanda pagar memindahkan hati ke surga. Kita masih di dunia, kita masih bisa sakit, kita masih ngurusin sekolah anak, kita masih ngurusin urusan dapur, kita masih punya problem, kita masih bisa marah, kita masih bisa berbuat dosa, betul kita rindu melayani, kita berbagai pergumulan kita alami, tetapi kita pindahkan hati kita ke surga. Kita ingat bahwa tujuan fokus utama kita bukan hanya di dunia ini. 2 hari yang lalu saya hadir di dalam sebuah acara kebaktian penghiburan dari seorang kungkung yang usianya 90 tahun. Usia 90 tahun luar biasa ya. Usia saya masih 40 tahunan, saya belum setengahnya. Dia bisa menikmati kehidupan lebih dari 80 itu luar biasa. Dan selalu pada waktu saya mengikuti acara-acara seperti ini, waktu saya diam, waktu saya duduk, saya selalu merenung. Dan selalu mendapatkan seperti ini. Suatu kali, itu bagian saya. Itulah firman Tuhan mengatakan lebih baik kita ke rumah duka daripada rumah pesta. Tapi kalau hanya sekedar keduniawian, di rumah pesta banyak makanan, banyak tertawa-tertawa di sana. Ya oke, itu bagus. Tetapi sebenarnya firman Tuhan ingin mengatakan bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar 60, bukan hanya sekedar 70, bukan hanya sekedar 80, puji Tuhan bisa 90. Saya pernah mendengar ada orang yang bisa 100 tahun lebih, puji Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Ada orang yang sakit parah sekali. Yang mungkin dokter sudah nyerah, waduh ini kemungkinan, ini hanya mujizat Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Tetapi dikasih kesempatan hidup lagi. Tetapi ada yang seger buger, baru selesai olahraga, baru lari-lari, aktivitas normal semuanya tiba-tiba selesai. Gak ada yang bisa tebak. Bapak Ibu coba bilang sama kiri kanan, gak ada yang bisa tahu waktunya kapan loh. Coba bilang sama kiri kanan, gak ada yang tahu loh waktunya kapan. Gak ada yang tahu. Pemain musik tahu waktunya kapan? Gak tahu. Saya juga gak tahu. Yesus juga gak kasih tahu. Yesus datang lagi juga kita gak tahu. Kenapa? Ya supaya kita mempersiapkan setiap saat. Supaya kita ngerti bahwa kehidupan ini bukan yang sekedar menyenangkan saya. Pertanyaannya sekarang, Pak, berubah itu gak mudah masalahnya. Berubah itu butuh proses. Oke, proses, progres. Tetapi bisa kalau kita mau. Kita mengandalkan Tuhan. Kita jangan berpikir dulu gak bisa. 3 hari yang lalu saya hampir tertipu sama seseorang. Saya mendapatkan WA dari seorang dosen, sahabat saya, seorang dokter S3. Bahasanya bagus banget. Biasanya dia panggil saya Pak Pendeta begini. Dia nawarin mobil. Saya sudah berhadapan dengan berbagai macam penipu. Tapi kali ini penipunya cerdas. Dan dia menggunakan orang yang cerdas juga.
Dia menggunakan kalimat yang sangat-sangat meyakinkan bahwa dia adalah kawan saya, seorang dosen itu. Kasih surat-surat dari dinas mana, kasih foto-foto akurat, hitung-hitungannya jelas, segala macam. Sampai suatu kali saya berdiam diri, rasanya bukan dia. Rasanya bukan dia dan saya yakin pasti bukan dia. Akhirnya saya cari tahu, saya kontak kawan saya yang lain. Maksudnya nomor yang lain yang dimiliki sama beliau. Pak, sejak kapan jualan mobil murah sama saya? Saya memang butuh mobil yang biar bisa lebih seger nih gitu. Tapi sejak kapan? Pak, saya nggak jualan mobil Pak, saya jualan sepeda Pak. Saya ngajar Pak Pendeta. Wah, saya lagi ditipu nih. Tapi karena si penipu ini dari sejak awal panggil saya pendeta karena dia cari data dulu. Biasanya saya bisa marah, saya biasanya pakai kalimat-kalimat yang langsung saya tutup dan saya blok. Entah kenapa waktu itu saya beda Bapak Ibu. Saya pengen berakhir dengan baik. Saya bilang sama istri saya, udahlah Pak gak usah dilayani. Tapi entah kenapa dia udah terlanjur panggil saya hamba Tuhan soalnya. Saya hanya bilang gini, Bapak, saya tahu Bapak orang baik. Saya tahu Bapak mau mencoba menipu saya. Tapi itu bukan sesuatu yang baik Pak. Saya berdoa puasa Bapak lancar ya Pak ya. Saya berdoa. Saya menggunakan kalimat itu. Saya tunggu. Dia balas Bapak Ibu. Maafkan saya Pak Pendeta. Baru kali ini saya nemuin. Maafkan saya. Saya kepepet Pak. Saya lagi sedang ada masalah yang sangat-sangat besar sehingga saya melakukan ini. Boleh gak Pak doain saya Pak? Chattingannya cukup panjang. Beberapa chattingan saya hilangkan di media sosial saya, tapi sedikit sekali. Akhirnya dihapus semua, udah selesai begitu saja. Tapi dari kalimat-kalimat itu saya ingin mengatakan, waktu kita punya keinginan untuk berubah, selalu ada jalan. Roh Kudus itu selalu pengen ngomong sama kita. Waktu kita lakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kasih sinyal-sinyal, tak, bisa sebenarnya. Kita bertumbuh, kita terus bertumbuh. Yang awalnya kita gak ngerti, kita bisa mengerti. Yang awalnya, ya ini kayaknya gak mungkin, kita bisa ngerti. Sama seperti waktu kita bertumbuh dari kecil, menjadi dewasa dan menjadi saat ini. Beberapa hari ini, Gloria anak kami senang banget nonton Ecus Sakit. Ecus Sakit itu waktu Yesus disalibkan, dia nyebutnya Ecus Sakit. Papa nonton Ecus Sakit. Tadi pagi, saya dengan dia nemenin sekolah minggu. Ecus udah gak sakit lagi Glo, Ecus udah sehat. Ecus. Dengan gayanya, Ecus gitu. Papa, Gogo pengen ketemu Ecus, boleh. Gogo pengen ketemu Daud. Gogo pengen ketemu Goliat juga, ya boleh ya. Gitu. Ya boleh nak, boleh. Dua favorit itu ceritanya. Ya dia belum ngerti. Tapi kalaupun saya berpikir dia belum mengerti banyak. Pada waktu wajah saya sudah mulai merenung, tiba-tiba, Papa berdoa. Anak kecil. Saya percaya setiap kita jemaat Tuhan yang bertumbuh, sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun. Perubahan itu bisa terjadi. Jadi pada waktu hari ini temanya, kebangkitan Kristus mengubah hidupku, itu betulan bisa terjadi. Pada waktu Bapak Gembala sidang dapat sesuatu dari Tuhan. Kebangkitan Kristus mengubah hidupku. Saya yakin dapat visi dari Tuhan. Bisa terjadi. Mau atau tidak masalahnya. Saya kira ini sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita sungguh-sungguh mau berubah. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 4. Lalu ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, lalu ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Terus. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus bersaksi dengan kebangkitan Yesus. Dia menjadi saksi. Dia melihat bagaimana Yesus mendatanginya. Dan ada sebuah perubahan. Rasul Paulus mengatakan dia penganiaya jemaat. Dia sangat jahat. Tetapi akhirnya menjadi seorang rasul yang taat. Dia orang yang sangat kejam. Berubah menjadi orang yang cintanya mendalam. Dia seorang penyiksa. Orang yang sangat kejam. Tapi akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Ayat-ayat tadi membuktikan bahwa bisa. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, apa Bapak Ibu? Coba yang kepadaku apa lanjutannya? Tidak sia-sia. Tidak percuma. Ada hasilnya. Waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, waktu kita meresponinya dengan baik, tidak sia-sia. Ayo sama-sama. Kita menjalani sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 22, saya bacakan saja. Kisah Rasul 20 ayat 22 mengatakan begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Di situ, tawanan roh. Rasul Paulus mengatakan bahwa saya tawanan. Tapi tawanan siapa? Tawanan roh. Saya orang yang gak bisa bebas. Yang bebas siapa? Roh Kudus. Bapak Ibu, Tuhan tahu kok. Yang terbaik buat kita. Bahkan yang kadang-kadang kita gak pernah kepikir sekalipun. Saya gak lama hari ini nyampaikan firman Tuhan. Nah, saya rindu nanti kita sebentar mau sembah Tuhan. Tapi saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Bukan ilustrasi, saya mau cerita. Ini cerita nyata. Anak kami Gloria sedang terinces-inces. Dia senang banget berbagai macam produk soal princess. Kalau pergi, mama beli baju inces. Kalau nonton TV pengen nontonnya inces. Kalau mau makan mungkin kalau ada inces dia beli ice cream harus ada gambarnya princess. Mungkin kalau ada gereja princess Indonesia dia langsung gabung kayaknya jadi pemimpin pujian di sana. Terprincess. Suatu kali istri saya lagi cari sesuatu buat cari baju princess buat Glow. Oh, harganya macam-macam ya, dia cari harganya macam-macam, tek. Tiba-tiba dia ingat sesuatu. 1 tahun yang lalu ada saudara dari Jawa Tengah kasih sesuatu. Ditumpukkan baju. Dia buka lemari. Ambil tumpukan baju, ada 1 lusin dia ambil. Dan itu baju-baju gambarnya princess. 1 tahun yang lalu yang gak pernah kepikiran, Tuhan ngerti. Kadang-kadang kita berharap dimengerti orang lain. Tolong mengerti aku dong. Aku ingin dimengerti, dengar baik. Tuhan lebih ngerti kita dari siapapun. Sebelum kita punya keinginan. Segitunya. Ya, memang segitunya. Begitu cintanya Yesus sehingga rela mati di kayu salib. Segitunya. Ya. Waktu kita nonton. Segitunya ya. Kasih mahkota duri. Segitunya. Karena cintanya kepada kita. Ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat 3. Bapak Ibu bangkit berdiri yuk. Satu Petrus 1 ayat 3. Saya rindu kita baca bersama-sama, boleh ditampilkan. Oke. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ulangi, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, hari ini ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya mati tetapi bangkit. Bapak Ibu yang selama bertahun-tahun, belasan tahun punya pergumulan, punya problem dan sebagainya. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan juga bisa punya problem. Dan saya juga sedang punya problem. Tapi kita punya satu kesamaan juga. Kita punya pengharapan yang pasti. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus. Kita percaya itu. Kita mau responi sama-sama. Kita menaikkan pujian ini. Oh, kami perlu Kau, Yesus, Yesus. Oh, pemimpin pujian sama singer boleh bantu saya? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tidak dapat jalan sendiri. Haleluya. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami butuh Yesus lebih dari segalanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kami percaya kami bisa dipulihkan. Kami percaya kami bisa diubahkan. Kami percaya kami menjadi umat yang berkemenangan karena kebangkitan Kristus.
Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, siang hari ini kau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau berdoa. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sungguh rindu ingin mengatakan aku mau berubah. Aku mau mengambil sebuah tindakan. Aku mau meresponi kebaikan Tuhan, angkat tanganmu di tempat masing-masing. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, lakukan hal yang sama. Aku ingin meresponinya Tuhan. Percayalah, kehidupan yang penuh pengharapan adalah hak kita. Kehidupan yang penuh pengharapan itu disediakan Allah. Kehidupan yang tidak pernah sama dengan kemarin, dengan tahun yang lalu, dengan masa lalu. Kita akan menyambut sebuah kehidupan yang sungguh gilang gemilang di hadapan Tuhan. Kami mengambil keputusan siang hari ini Tuhan Yesus. Hari ini kami mengambil keputusan untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami berani mengambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Tolong kami Tuhan. jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Lagi katakan di hadapan Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Amin. Amin. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Kami memiliki Allah yang hidup. Itulah sebabnya kami mau menaruh segala pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Mungkin pengharapan yang sudah bertahun-tahun Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang mau Tuhan mendampingi kami, bahkan memeluk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh menerima perubahan yang daripada-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami, oh Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kami mau tanggalkan itu. Kami mau lepaskan hal-hal yang sudah usang. Dan kami terima hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Namun kami diingatkan kembali, ada Yesus yang hidup, ada Gembala Agung yang tidak meninggalkan domba-dombanya. Kami mau bersama-sama Tuhan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita bersama dengan Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan. Berkati Bapa, anak-anak yang bersekolah diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami yang akan melanjutkan ke tingkatan yang lebih, ke perguruan tinggi. Oh Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat khusus bagi mereka. Yang akan bekerja, bukakan pintu-pintu berkat khusus Tuhan. Engkau pemilik dunia kerja ini. Terima kasih Bapa.
Kami bawa keluarga Bapak Uta Soit yang berencana akan pulang ke kampung halaman. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan perjalanan yang baik Tuhan. Apa yang menjadi tujuan mereka, Engkau Allah yang menyertainya Tuhan. Baik saat kembali lagi ke Bandung dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Bapa dalam surga, sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan perjalanan yang baik, tibakan di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati tangan-tangan yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan, persepuluhan. Tuhan genapi kebenaran firman-Mu untuk jemaat-Mu. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sidang jemaat, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Di akhir dari ibadah Paskah pada minggu ini, jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.